Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Al-Qur'an surah Yunus surah yang ke-10 ayat yang ke-5, atau kalau dengan hitungan bismillah sebagai ayat pertama ayat yang ke-6. Arti daripada ayat ini adalah dialah, yakni Allah Ta'ala lah, yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya tempat-tempat, orbit-orbit bagi perjalanan matahari, perjalanan bulan, dan akhirnya perjalanan planet yang kita tempati itu bumi. Gunanya supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, melainkan dengan kebenaran, melainkan dengan ilmu, melainkan dengan hikmah, manfaat yang seluas-luasnya. Dia, yakni Allah Ta'ala, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya ini, ya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kepada orang-orang yang mengetahui, kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang yang menghendaki manfaat yang sebesar-besarnya dari ciptaannya ini. Kemudian dari sini kita mengetahui adanya sistem kalender, ya, berdasarkan perhitungan matahari, peredaran matahari, perhitungan atas peredaran bulan, ya, ada sistem kalender. Ya, sebagaimana kalender adalah sebuah sistem yang mengatur tentang hari-hari yang digunakan untuk sosialisasi, hubungan antar manusia, untuk komersil, hubungan perdagangan, hubungan saling menguntungkan, ya. Dan juga dalam bidang keagamaan juga, ya, mengikuti, ya, atau berdasarkan kepada perhitungan-perhitungan waktu tertentu, atau tujuan-tujuan administrasi di mana sistem ini telah ditandai dengan memberi nama-nama secara khusus dalam periode-periode tertentu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ya. Ada hari, kemudian ada minggu, ada bulan, dan juga ada tahun. Nah, kata kalender ternyata diambil dari bahasa Latin, yaitu kalendae, yang bermakna hari pertama dari setiap bulan. Nah, malam ini kita berada pada penghujung hari, penghujung bulan di tahun 2020. Dan insya Allah Ta'ala esok hari kita memasuki hari yang pertama di tahun 2021. Dari kalender perhitungan peredaran matahari. Kita tidak boleh fanatik, karena memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menciptakan matahari, ya, dengan peredarannya yang gunanya juga untuk perhitungan waktu, manfaat bagi manusia. Nah, dari perkembangannya sekarang, ya, sistem kalender yang dipakai di banyak negara mengikuti sistem kalender Masehi. Ya, kalender Masehi adalah perhitungan hari yang awalnya dipakai atau digunakan oleh umat Kristen kuno, di mana fungsi dari penanggalan dan perhitungannya untuk menetapkan tahun kelahiran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sebagai tahun permulaan awal. Ya. Jadi tahun pertama, ya, dianggap sebagai tahun kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi kalau 2020 berarti sudah 2020 tahun yang lalu Nabi Isa alaihissalam itu lahir. Namun untuk perhitungan tahun dan bulannya, ya, patokan, ya, atau sandarannya adalah pada kalender bangsa Romawi, di mana pada saat itu kekuasaan Romawi menyebar luas,
baik dari segi budaya dan sosialnya. Ya, lebih lanjut sistem penanggalan ini terkenal dengan kalender Julian. Ya, lalu kalender Julian tersebut disempurnakan menjadi kalender Gregorian. Ya. Jadi tidak lebih luas lagi, tidak lebih detail lagi berkenaan tentang kalender Masehi ini. Ya, tapi secara umum demikian, ya, bahwa ternyata kalender Masehi ini, ya, awal mulanya bukan hanya berawal dari pada saat kelahiran Nabi Isa alaihissalam saja, tetapi bahkan jauh sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam, perhitungan kalender, ya, berdasarkan periode perputaran matahari itu sudah dipergunakan. Nah, secara umum, ya, ciri khas daripada perhitungan kalender ini adalah berdasarkan pada rotasi bumi, ya, rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya, ya, dan revolusi bumi, ya, peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, rotasi bumi, ya, berputar, bumi itu sendiri yang berputar, itu disebut dengan satu hari. Ya, satu putaran penuh itu satu hari, yang lamanya adalah 24 jam. Dan revolusi bumi, ya, peredaran bumi mengelilingi matahari itu disebut 1 tahun. Ya, satu titik berputar kemudian bertemu di titik yang sama itu lamanya 1 tahun. Ya, atau sama dengan 365,25 hari. Ya, kalau dipaskan 365 itu tahun biasa, kemudian ada di tahun yang lain 4 tahun sekali itu 366 hari, ya, tahun kabisat. Ya, digenapkan, ya, di 4 tahun sekali itu. Nah, kemudian dari tahun Masehi ini kita mengenal ada 12 bulan dalam setahun. Ya, dengan penamaan mengikuti penamaan yang diberikan oleh bangsa Romawi, hingga kita mengenal ada nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ya, kemudian kita juga mengenal ada nama-nama hari dalam seminggu. Ya, ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Atau dalam bahasa Inggris, ya, hari Minggu Sunday, ya. Kemudian hari Senin Monday. Ya, Selasa Tuesday, Wednesday, ya, Thursday, Friday, and Saturday. Ya, Sunday, sun, matahari, day, hari, hari matahari. Ya, penyembah matahari itu di hari Minggu, ya, membuat spesialnya sun, matahari, day, hari, ya, hari matahari, ya, di mana di di negara-negara tertentu, ya, di bangsa-bangsa tertentu masih banyak para penyembah matahari ketika itu, ya. Nah, kemudian selain daripada kalender Masehi atau kalender dengan perhitungan peredaran matahari, ada juga kalender yang secara umum dikenal luas di dunia, yakni kalender Islam. Ya, kalender Islam disebut juga kalender Hijriyah, yakni kalender yang digunakan oleh umat Islam termasuk dalam menentukan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah atau hari-hari penting lainnya. Ya, yang tentunya banyak bersinggungan, ya, atau berkaitan dengan kerohanian. Ya. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam, kalender Hijriyah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari. Kalender Hijriyah menggunakan sistem kalender lunar Qamariyah, yakni peredaran peredaran bulan. Ya, kalau Masehi peredaran matahari, ya, bumi terhadap matahari. Ya, kalau Hijriyah, ya, kalender Islam itu peredaran bulan, ya, bulan terhadap bumi. Nah, kalender ini dinamakan kalender Hijriyah karena pada tahun pertama kalender ini adalah tahun di mana terjadi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Di dalam penanggalan kalender Hijriyah juga, ya, ada 12 bulan, ya, dalam perhitungannya, ya, dan juga ada nama-nama tertentu daripadanya sebagaimana dikenal sebelum Islam, ya, dikenal sebelum Islam. Jadi perhitungan bulan dan tanggalnya itu dikenal sebelum Islam. Jadi bangsa Arab itu sudah mengenal sistem kalender berdasarkan peredaran bulan ini. Jadi bukan baru dimulai ketika
Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saja yang memperkenalkan perhitungan ini. Ya, tapi beliau radhiyallahu taala anhu ya bagaimana membuat tahun pertamanya itu adalah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tahun pertamanya, tahun satunya. Nah, 12 bulan itu adalah Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian ada Rajab, ada Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, dan 2 bulan yang terakhir adalah ada Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, baru kemudian berputar kembali lagi ke bulan yang pertama, yakni bulan Muharram. Nah, kemudian ada 7 hari juga, ya, penamaan di dalam perhitungan kalender Hijriyah. Nah, ini menarik di sini sebagai jawaban daripada kalender Masehiyah. Ya. Kalender Masehiyah diawali dengan minggu, ya, so Sunday. Nah, kalender Hijriyah hari yang pertama adalah Ahad, 1, ya. Allah taala, ya, bukan matahari. Matahari adalah hanya ciptaannya. Ya, tetapi Ahad, Allah Subhanahu wa taala. 1, ya, hari yang pertama. Kemudian ada Isnin untuk Senin, ya, hari yang kedua. Kemudian As-Sulatsa, ya, untuk Selasa, hari yang ketiga. Kemudian Al-Arbi'a, hari Rabu, hari yang keempat. Kemudian Al-Khamisatu, ya, atau Al-Khamsatu, ya, hari yang kelima. Kemudian Al-Jumu'atu, hari berkumpul. Kemudian As-Sabtu, hari istirahat. Nah, kemudian selanjutnya, ya, selain daripada 2 kalender yang dikenal luas di dunia, ada lagi yang juga dikenal di kalangan jemaat kita, yakni kalender Hijri Syamsi, ya, atau Hijriyah Syamsiyah. Apa itu Hijri Syamsi? Perhitungan kalender berdasarkan hitungan peredaran matahari, ya, seperti kalender Masehi, tetapi dengan penetapan awal tahunnya di saat tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalender yang umum digunakan, ya, kalendernya umum digunakan, kalender Masehi, ya, berdasarkan peredaran matahari, ya, rotasi bumi, ya, revolusi bumi, ya. Tapi ya dengan ruh Islam. Tahun yang pertamanya itu bukan tahun ketika Nabi Isa alaihissalam wafat, tetapi tahun yang pertamanya itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, seperti itu tahunnya. Nah, kemudian yang unik di sini juga, ya, karena untuk memberikan ruh Islam, ya, ruh keislaman, ya, dari perhitungan Masehiyah ini, ya, penamaan bulan-bulannya itu demikian, ya. Januari, ya, dinamakan Sulh, ya, perdamaian. Ada Sulhul Hudaybiyah, ya, perjanjian damai Hudaybiyah, ya, di bulan ini. Bulan Februari, ya, dikenal dengan bulan tabligh karena Nabi SAW mengirim surat-surat tabligh kepada para raja. Kemudian Maret, bulan aman, jaminan, ya, Nabi SAW dapat menunaikan ibadah haji di bulan ini. Kemudian April, ya, syahadat, ya, kesaksian. Ini adalah peristiwa di mana syahidnya 69 hafiz, ya, Al-Quran, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, atau ada juga yang menyebutnya 70 hufaz Al-Quran. Ya, ini di bulan April. Kemudian bulan Mei, ya, bulan hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah, ya, sepanjang 200 mil, ya, itu melakukan perjalanan. Kemudian Juni itu ihsan, pembebasan tawanan Banu Tol oleh Muhsin Azam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Ya, beliau yang memiliki ihsan besar tersebut. Kemudian Juli itu wafat, yakni pada peristiwa perang Zatir Riqa, ya, wafat, ya, kejujuran, keikhlasan, ketaatan itu dikenang di sini. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum melakukan perjalanan untuk menyambut perang Zatir Riqa ini, ya, di padang gurun yang panas, ya, sampai kuku jari mereka terlepas, tetapi tetap kejujuran, keikhlasan, ketaatan itu mereka pegang teguh.
Kemudian Agustus ada zuhur, September Tabuk ya, mengenang perang Tabuk, Oktober Ikha ya, persaudaraan, ikhwah ya, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, kemudian nubuwah ya, November nubuwah. Ini adalah peristiwa pengangkatan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabiullah, nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Desember disebut dengan bulan Fatah. Peristiwa besar, peristiwa Fatah Mekah. Ya, penaklukan Mekah, kembalinya Mekah ya ke pangkuan Islam. Kembalinya Nabi SAW beserta para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ke kota suci Mekah. Ya, itu di bulan Desember. Nah, kenangan-kenangan dari bulan-bulan ini adalah memberikan ruh keislaman. Jadi bukan nama-nama Masehiyah, ya seperti itu. Nah, kalender-kalender tadi, perhitungan-perhitungan tadi adalah sebuah refleksi bagi kita bagaimana menjadikannya sebagai jalan perbaikan-perbaikan amal, peningkatan-peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, ya, dalam hubungan sama manusia, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apa resolusinya? Lalu apa caranya? Caranya adalah menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala mengingat waktu ini adalah kita diingatkan dengan satu surah Al-Qur'an yang pendek tetapi penuh dengan makna. Wal asri, ya, atau surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kalau tidak memperhatikan masa, kalau tidak memperhatikan waktu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal saleh. Ya. Bagaimana caranya? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam hal kebaikan dan saling menasehati dalam hal kesabaran. Insyaallah taala kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.